Karena nggak ada yang tanya, maka saya lanjut ke praktikum 12. Nah, di praktikum 12 itu area lanjut, tugasnya nggak banyak. Kalau kemarin cuma 2, sekarang juga cuma 2, tapi ada tambahan, ada ekstra. Ini sifatnya sunnah muakkad, jadi kalau kalian kerjakan akan dapat ya penilaian lebih. Kalau nggak dikerjakan tidak berdosa. Oke, kemudian gini, jadi bagian 1, kalian memanfaatkan area lagi, dipakai untuk melakukan penilaian terhadap ini, juara. Jadi buatlah program yang dapat memproses nilai ujian suatu kelas. Jadi nggak cuma orang ya, tapi dalam satu kelas. Urutannya adalah pertama, pengguna itu anggap aja gurunya gitu ya, memasukkan banyaknya siswa, berapa jumlahnya. Ini kan sudah kalian lakukan ya di area yang sebelumnya. Kemudian setelah itu Anda memasukkan nama dan nilai ujian siswa-siswa tersebut. Berarti kayak sebelumnya, kalau sebelumnya kan Anda pakai array terstruktur itu. Jadi di dalam satu indeks Anda memasukkan nama sama nilai ujian. Lalu programnya ini akan menampilkan ucapan selamat kepada siswa yang nilainya tertinggi. Jadi kalau Anda ada array-nya itu Anda set 10, berarti Anda menginput nanti 10 nama beserta nilainya. Setelah pengisian itu selesai, berarti array-nya sudah penuh. Nah, dari situ nanti Anda akan cek dari area-area itu siapa yang nilainya tertinggi. Nah, yang nilainya tertinggi nanti akan muncul nih, dari namanya akan ditampilkan selamat, misalnya Juan ini ya, kamu juara. Juan itu dari mana ya? Dari input ini nih. Oke. Jadi ini nanti masuk ke array gitu ya. Berarti Anda harus membandingkan. Di sini pekerjaannya kelihatannya sederhana, tapi ini sebenarnya ada pekerjaan Anda akan membandingkan antara array indeks ke-0 dibandingkan indeks selanjutnya, indeks ke-1 lebih besar mana. Kalau besar nanti akan disimpan seperti apa. Kemudian dibandingkan dengan selanjutnya. Ini jadi yang dibandingkan adalah misal array ke-0 dibandingkan dengan array kedua, besar mana? Sekarang besar mana? Array pertama dengan array kedua ini besar mana? Indeks ke-0 dengan indeks ke-1 besar mana? Indeks ke-1. Nah, indeks ke-1. Nah, setelah indeks ke-1 ini ketemu lebih besar, maka akan disimpan ke suatu tempat. Oh ini. Sementara ya, jadi ada nilai tertinggi sementara adalah indeks ke-1, nilainya 98. Nah, nilai sementara yang tertinggi dibandingkan dengan indeks ke selanjutnya, yaitu indeks kedua. 98 dengan indeks selanjutnya, 77 ini besar mana? Indeks 98 indeks pertama. Nah, berarti masih nilainya yang dipakai adalah masih ini, indeks ke ini. Jadi ada penyimpanan sementara. Penyimpanan sementaranya pakai indeks 1. Indeks 1 itu nilainya 98 bisa dibandingkan dengan indeks selanjutnya. Jadi yang akan kalian membuat satu buah sejenis variabel baru gitu ya untuk menyimpan nilai sementara hasil perbandingan. Gitu. Nah, dari hasil akhirnya, oh ternyata yang dari hasil perbandingan tadi yang paling besar adalah nilai yang anggap aja dari indeks ke 0. Indeks ke 1 ya. Dari indeks ke 1 kan dari 98 ini siapa sih namanya? Juan. Nah, Juannya ini yang akan ditampilkan di sini. Oke, ini kan kelihatannya mudah, tapi Anda ada algoritma untuk membandingkan gitu ya antar. Bisa pakai model yang saya barusan sampaikan, membandingkan satu-satu tadi, pakai variabel sementara untuk menyimpan siapa yang tertinggi gitu ya. Atau boleh pakai cara lain, Anda boleh cari cara lain. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan nggak dari yang pertama ini? Tugas pertama. Berarti yang di output itu namanya Pak ya kan Pak? Benar, benar. Jadi outputnya cuma nama ini. Ini kan ketika kalian menjalankan program itu muncul di awal tuh input nih. Printf banyaknya siswa, scanf ini ya. Dimana ini nanti dipakai untuk looping berapa. Kayak kemarin kan, ada looping berapa kali array-nya. Ini kan di dalam indeks ke-0 ini ada 2, berarti menginput ini sama ini. Looping lagi ini sama ini, looping lagi ini sama ini. Kalau 4 kali berarti, kalau 4 berarti mengisi 4 data. Berarti ini indeks ketiga ya paling besar. Dari semua yang dibandingkan tadi yang ditampilkan itu cuma data dari array misalnya ya, array data pertama saja, data nama.
data nama yang ditampilkan. Data nama dari array. Data nama dari array berdasarkan nilai tertinggi. Kalau ini tertinggi 98 yang ditampilkan Juan. Ini hasilnya akhir tuh ini. Ini tuh proses menginput ya. Oke, gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, berarti prosesnya sama kayak minggu yang kemarin kan Pak, tapi ini cuma ditambah untuk nilai tertingginya aja kan Pak gitu. Nah, kalau minggu lalu dirimu kan kalau di minggu sebelumnya itu kan ini lebih dari 2 malahan ya, datanya 4 ya. 3 inputnya 3 ya. Nama, NIM sama apa? Nilai UTS UAS gitu ya kemarin kalau nggak salah. Iya Pak, ya itu. Nah, itu kan datanya 4 yang Anda input, tapi nanti yang dicetak kan ada 5 data, ya kan? Hasil array terakhir kan hasil perhitungan UTS UAS dan kuis kan? Hasil Ya akhir. rata-ratanya Pak. Polanya seperti itu. Anda menginput kayak gini. Kalau kemarin kan outputnya bentuk tabel gitu ya, bentuk kolom-kolom gitu. Nah, kalau ini tampilan cuma ini saja. Nah, ini tapi jangan tertipu ya. Ini walaupun cuma satu baris ini, tapi prosesnya lebih rumit dari yang kemarin. Ada algoritma membandingkan tadi loh. Anda harus berpikir bagaimana membandingkan mencari nilai tertinggi. Ini kalau kalian sebagai manusia kan kelihatan nih 98 gitu ya. Tapi pola berpikirnya komputer itu kan dibalik Anda menentukan 98 ini kan karena Anda membandingkan ini kan. Nah, komputer itu nanti satu-satu cara membandingkannya. Ya, dari indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks selanjutnya, siapa yang menang? Oh, yang menang ini. Yang menang ini dibandingkan dengan selanjutnya. Siapa yang menang dibandingkan lagi dengan selanjutnya, kayak gitu. Kalau mau nyari yang tertinggi ya. Oke, jadi outputnya ini. Oke, sip. Gitu, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Pencarian. Nah, kalau tadi itu membandingkan, Anda bandingkan siapa yang tertinggi. Sekarang mencari. Pencarian buat apa? Buatlah algoritma untuk mencari suatu nilai dalam array integer. Ini array integer contohnya ini. Hasil dari pencarian adalah variabel boolean yang menunjukkan ditemukan atau tidak ditemukan. Kemudian nomor indeks yang menunjukkan posisi dalam array. Di mana nilai tersebut ditemukan. Kalau ditemukan, kalau enggak ya nanti ada skemanya. Jadi ini, output yang Anda kerjakan dari tugas kedua adalah angka yang ingin dicari misalnya 3. Ini kan kalian sudah punya data array-nya ini. Angka yang ingin dicari 3, berarti ini kan yang mau dicari. Ditemukan di indeks kedua. Nah, bagaimana kalian mencari ini? Jadi Anda itu sudah punya default array, array-nya ini. Kemudian Anda di layar itu muncul angka yang ingin dicari, Anda ngetik 3. Dari 3 ini akan mencari dari array yang Anda punya, kalau ketemu nanti ditampilkan ini, ditemukan di indeks nomor 2. Kalau nggak ditemukan, bagaimana? Nah, itu. Ini kan ada proses lagi nih. Proses searching itu nanti Anda membandingkan tuh. Membandingkan juga data ini dengan data yang ada di array, dibandingkan, terus dicek indeksnya ke berapa. Ini kan soalnya, ini contoh tampilannya, petunjuknya ini, clue-nya ini. Caranya yaitu Anda melakukan pengulangan. Pengulangan mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Ini ya. Jika elemen yang dibaca pada indeks tersebut sama dengan data pencarian, jadi kan looping pertama dibandingkan dengan ini, looping kedua dibandingkan dengan ini, 3 dibandingkan dengan ini. Kalau sama, maka statusnya menjadi ditemukan. Status awal itu adalah tidak ditemukan. Jadi ada if else mungkin ya. If else-nya kalau tidak ditemukan ya pakai else. Tapi kalau ditemukan akan pakai yang ini. Kalau ditemukan statusnya pakai ini, default ditemukan. Proses pengulangan dapat dihentikan jika status sudah ditemukan. Semisal nih, 3 ini udah ketemu nih, berhenti aja. Jadi cuma nyari satu ya, satu kali. Oke, clear? Clear or not? Oke, coba saya tunggu, barangkali ada yang ini.
masih mencerna. Oh, berarti kalau jika data sudah ditemukan dia langsung ke end if, Pak ya? Benar, N. Jadi ini 3 ya. Kalau dibandingkan dengan ini indeks apa namanya 3 sama data ini kan nggak cocok, ini nggak cocok, ini oh ini udah ketemu cocok. Ketika udah cocok ya udah ditemukan, terus ini indeks keberapa? Oh ini indeks kedua. Semisal di sini ada angka 3 gimana? Ya udah nggak dianggap lagi karena ini kalau menurut petunjuk ini Anda itu nggak mencari. Kalau 3-nya ada 2 misalnya di sini yang dicari cuma yang pertama. Gitu ya. Kalau menurut tugas ini ya. Jadi status awal ada proses pengulangan dapat dihentikan jika sudah ditemukan. Kalau udah ketemu satu ya udah dia kayak gitu aja. Tidak mencari. Semisal di sini ya saya nulis ada 3 lagi nih di area ini di setelah angka 8. Kalau udah ketemu di sini udah ini nggak dianggap gitu ya. Ini menurut tugas ini ya. Jadi jangan disamakan dengan searching di Google. Kalau di Google Anda nyari data A gitu yang keluar banyak itu ya. Ini cuma nyari 1 gitu ya data pertama. Oke. Clear ya? Oke, clear? Oke. Oke, kemudian ekstra cek palindrom. Palindrom itu apa? Palindrom itu adalah kata atau frasa atau kalimat. Kalian tahu nggak bedanya antara kalimat, frasa, dan kata? Ada yang tahu? Bedanya kata dan kalimat ada tahu nggak? Masa nggak tahu? Kalau kata tuh kalau kalimat tuh terdiri dari beberapa kata, Pak. Nah, kalimat terdiri dari beberapa kata. Kalau kata itu kan terdiri dari beberapa huruf kan. Ya. String kan terdiri dari string itu kata ya, terdiri dari beberapa String itu terdiri dari beberapa karakter. Nah, string itu bisa berbentuk kata, bisa berbentuk frase, bisa berbentuk kalimat stringnya. Nah, kalau tadi pertanyaan saya kata dan kalimat bedanya apa? Muhammad siapa tadi yang jawab ya? Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak, saya. Raffi ya, Muhammad Nur. Rizky, Pak. Oh, Muhammad Rizky. Oke. Nah, kalau kata Muhammad Rizky kan kata dan kalimat itu adalah kata ya kata gitu ya. Kalimat adalah beberapa kata. Nah, kalau frasa apa berarti? Oke. Nah, barangkali ada yang ini belum pernah ikut ujian UN ya, bahasa Indonesia atau Eptanas. Nah, bedanya kalau kata itu semisal saya pakai palindrom ini satu kata. Adalah ini satu kata. Nah, di dalam kata itu kan ada jenisnya ya, ada kata subjek, objek, ada predikat gitu ya. Yang namanya kalimat itu biasanya ada tanda-tanda titik, ada titiknya, ciri-ciri titiknya. Ya. Dan di kalimat biasanya itu terdiri dari subjek, predikat, subjek, predikat gitu, atau biasanya SPOK, itu lebih lengkapnya itu kalimat. Saya makan bakso, nah itu kalimat. Tapi kalau kalian pernah jumpai, semisal makan nasi, nah makan nasi atau apa ya? Berdiri sendiri misalnya. Nah, berdiri sendiri itu apa? Itu bisa dikatakan sebagai frasa karena dia itu yang berdiri sendiri siapa? Di mana? Masih ada pertanyaannya. Kalimat berdiri sendiri atau apa ya? Kalau nggak gitu pulang pergi. Nah, itu kan beberapa kata, tapi maknanya itu belum jelas. Nah, yang namanya kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata dan dia itu memiliki makna. Biasanya kalau kalian saya makan nasi, nah itu kan aktivitasnya saya, subjeknya saya, aktivitas atau predikatnya makan, nasi objeknya. Nah, itu kan jelas siapa orangnya. Nah, kalau berdiri di pinggir, yang berdiri di pinggir siapa? Nah, objeknya apa? Nah, kan nggak jelas toh. Itu bisa dimasukkan ke frasa. Biasanya ciri-ciri gampangnya adalah kalau kalimat itu ada titik, kalau frasa nggak ada biasanya. Biasanya gitu. Nah, yang dibaca dari depan atau belakang sama saja. Jadi palindrom itu adalah kata, frasa atau kalimat atau string yang dibaca dari depan atau belakang sama saja. Contohnya apa ya?
Apa contohnya yang kalau dibolak-balik itu masih sama ya? Ana misalnya, namanya Ana. Ana kalau dibalik kan Ana juga. Dari depan ANA, dari belakang juga ANA misalnya. Itu palindrom kayak gitu. Dibaca dari depan ke belakang sama saja. Nah, buatlah program yang dapat menerima masukan satu kata. Satu kata ya. Kemudian mengecek apakah kata tersebut palindrom atau bukan. Nah, gitu. Misal, masukkan kata malam. Nah, keluarannya adalah, ini kalau malam dibalik kan MALAM juga. Berarti palindrom. Artinya adalah Anda membandingkan apakah awal dan akhir sama, indeks pertama dengan indeks yang satu terakhir itu sama atau tidak, yang tengah-tengah sama atau tidak. Kalau sama, ya berarti palindrom. Nah, siang ini bukan palindrom, karena indeks pertama dan indeks terakhir nggak sama. Indeks ke 0 dan terakhir nggak sama. Indeks pertama dan indeks ke satu dari akhir nggak sama. Indeks yang tengah-tengah itu kan nggak dibandingkan dengan siapa-siapa. Nah, itu boleh. Nah, ngecek palindrom itu kalau ganjil yang ada tengahnya, kalau genap berarti kan ini kan ganjil ya. Berarti ganjil itu ada yang tengah-tengah yang selalu tetap posisinya. Kalau genap berarti dibandingkan antara sebelahnya gitu ya. Nah, intinya gitu. Silahkan dikerjakan. Nah, seperti biasa semua tugas tadi ada algoritmanya, ada kode program, ada penjelasan. Lalu simpulkan. Baik, ada pertanyaan dari tugas yang barusan saya ini share ke Anda. Enggak ada. Oke, aman? Aman Pak, nanti ditanya lagi. Oke, boleh. Malam Pak, dari saya tidak ada Pak kata Pak. Oh, kata ini ya, palindrom juga tuh kata. Bagus. Malam Pak. Ini maksudnya malam ya. Saya kira dia mengucapkan selamat malam. Oke, dari saya tidak ada Pak. Dari saya tidak ada Pak. Ini bukan palindrom. Dari saya tidak ada Pak itu. Ya. Oke, sip sip. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya tutup. Nanti Anda boleh tanya di grup atau kalau malu boleh PM gitu ya. Karena waktunya cuma 2 hari sampai hari Rabu. Sebenarnya kelas A itu deadline-nya nanti malam. Cuman karena kalian masih ada kerjaan yang kemarin, silahkan dikerjakan dulu yang kemarin sampai nanti malam ya, yang arah pertama itu. Kemudian kalau sudah, kerjakan ini saya beri waktu sampai besok Rabu 23.59. Sip, tidak ada pertanyaan berarti ya? Tidak ada, Pak. Cukup berarti ya? Nggak ada reply, bingung saya. Halo? Sebentar Pak, sebentar Pak, satu aja. Iya, Pak. Tanya, Pak. Izin Pak. Oh, mau tanya siapa nih? Aris. Ya. Oke, jadi soal ekstra itu keluaran hasil ekstra soal ekstra cek palindrom itu hasil keluarannya itu berupa antara palindrom dan bukan palindrom seperti soal yang nomor tugas kedua. Benar. Ya, benar. Jadi cuman ini palindrom atau tidak palindrom. Berarti itu cuman pakai if else saja. Cuman di dalam if else itu ada proses untuk membandingkan, ngecek nih. Kemarin kan ada tugas string ya. Saya minta untuk yang tugas string untuk ngecek indeks keberapa itu ya. Kan string itu sebenarnya kan kumpulan dari array karakter ya. Nah, itu nanti Anda pecah-pecah dari situ. Dia itu ini logikanya gini ya. Kalau inputnya malam, nah ini dicek. Ini indeksnya jumlahnya berapa. Ini kan jumlah datanya ada 5 ya berarti. Dari 5 data ini berarti ganjil. Nah, kalau ganjil berarti nanti ada karakter yang di tengah-tengah tidak akan dibandingkan dengan siapa-siapa. Misalnya kayak gini. Kalau dia itu 5, berarti yang dibandingkan adalah indeks ke-0 dibandingkan dengan indeks ke-4. Indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-3.
indeks kedua tidak dibandingkan dengan siapa-siapa karena dia ada di tengah. Kalau indeks ke-0 dengan indeks ke-4 itu sama, oke. Berarti ini looping, pakai looping kan ya, sama, oke. Indeks pertama dengan indeks ke-3 sama, oh berarti oke. Kalau tengah-tengah nggak usah dibandingkan. Kalau itu oke semua, ya berarti palindrom. Nah, kalau semisal nih, yang pertama dengan yang terakhir ini udah nggak sama, berarti udah langsung close saja, langsung keluar ke konklusi bahwasanya bukan palindrom. Gitu ya. Oke, Pak. Sudah. Misalnya kata-katanya gini ya. Sudah cukup. Cukup ya. Ini saya tulis mingkem. Mingkem itu menutup mulut. Nah, ini kan indeks ke-0 sama indeks terakhir sama M-nya kan. Tapi indeks yang pertama sama yang ini kan nggak sama. Berarti harus dicek satu-satu. Dia dikatakan palindrom kalau urutan sesuai urutan tadi, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini sampai akhir itu sama, itu palindrom. Kayak malam tadi ya. Malam yang alam mithqala dzarratin. Kalau siang ini kan dari awal udah gagal nih. Kalau udah salah satu aja udah nggak ada yang sama, ya itu langsung loncat aja. Go to konklusi bahwasanya dia bukan palindrom. Clear? Oke, Clear. paham, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke Google dulu. Nah, kalau bingung nanti saya bantu. Di Google banyak sih. Ini apa namanya? Alat bantu untuk mencari solusi. Gitu ya. Sip, yang lain ada lagi? Oke, jempol, tidak ada. Kalau tidak ada, saya screenshot. Kemudian saya enggak di Telegram lah. Oke. Baik, saya tutup ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.